بسم الله الرحمن الرحيم. ومن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا ومعالمه الله صالح. النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويدخلنا وإياكم في من أهل العلم والمعرفة واليقين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا، اللهم جملنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di bab-bab ini di buku buku apa itu? Safinatun Najah. Di bab yang syarat-syarat takbiratul ihram. Kemarin kalau ada yang masih ingat, kita minggu kemarin sama sebelumnya arkanus salat. Sebelumnya rukun-rukun salat atau rukun salat. Berikutnya niat. Kenapa kita masuk niat? Karena kita tahu dari arkanus salat, rukun pertama niat. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Sekarang kita belajar syarat-syarat atau takbiratul ihram. Semuanya yang tergantung sama takbiratul ihram atau bahas tentang takbiratul ihram ini di dalam bab ini. Terus besok ntar kita belajar syurutul Fatihah. Syarat Al-Fatihah. Oke, habis itu ada at-tasyahud, sujud, sifatus sujud. Habis itu at-tasyahud. Rukun-rukun salat yang kita belajar biar kita faham. Hari ini bab yang kayak paling panjang. Waktu kita belajar, saya rasa bab ini yang paling berat karena syarat takbirat ihram itu 16 syarat. 16 syarat takbirat ihram, Allahu Akbar, 16. Ya, kita belajar faham apa syarat-syarat sahnya takbiratul ihram itu, syarat biar sah. Juga itu masuk semuanya sunnah yang ini biar sah, bukan tidak masuk hayat. Ini biar takbiratul ihram Allahu Akbar itu sah. Kalau kurang satu syarat dari situ, dari yang kita belajar, berarti takbirahnya tidak sah, salatnya batal, belum masuk salat. Nah, oke. Syarat-syarat takbiratul ihram atau sahnya takbiratul ihram ada 16. 1. Takbirah harus dilakukan ketika sedang berdiri pada salat fardu. Fokus ini syarat yang pertama. Berarti kalau kamu lagi tidur, lagi di jalan, lagi ini, tidak boleh salat takbiratul ihram. Juga kita fokus di sini bilang apa itu? Bilang di berdiri pada salat fardu. Harus berdiri. Untuk orang siapa? Yang bisa berdiri. Orang yang sakit sudah salatnya. Dia tidur, salatnya tidak bisa berdiri, ya duduk. Takbiratul ihram itu untuk orang yang normal, yang sehat. Kenapa Syekh bilang seperti itu? Ya, mau kasih tahu salah satu contoh. Lihat kadang kita laki-laki atau perempuan yang pergi ke masjid, dia mau ikut masuk pintu masjid, imam bilang Allahu Akbar, ruku. Ya, saya sendiri sudah lihat berkali-kali dia di Indonesia dimanapun ada berapa orang Allahu Akbar dia masih lari, sudah lagi jalan biar dia sampai ke tempatnya atau ke baris atau ke shaf. Berarti salatnya ini tidak sah, batal. Kenapa? Karena syarat takbiratul ihram harus berdiri, sudah berhenti di dalam shaf. Ya, berdiri atau sudah sampai tempatmu, Allahu Akbar. Tidak boleh kamu lagi jalan bilang biar ikut mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, takbirah harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Itu untuk orang ini, lihat orang Indonesia semuanya ya non Arab semuanya waktu takbiratul ihram mereka
Allahu Akbar. Terus Syekh ini baru masuk Islam, baru belum bisa bahasa Arab, mau terjemahnya aja, itu di dalam fikih boleh untuk orang yang, tapi itu masuk di syarat rukun-rukun salat. Rukun syarat salat kalau bisa dalam bahasa Arab ya boleh. Itu bahasa Indonesia bilang apa, pengecualian. Itu darurat, tidak bisa, baru belajar, tapi dia bisa Allahu Akbar. Syekh harus makhrajnya benar, Allahu Akbar. Ini enggak. Takbiratul ihram. Yang ketiga harus dengan lafal jalalah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Allahu. Berarti tidak boleh kalau dia bilang Al-Jabbaru Akbar. Ini nama ismu min asma'illah. Ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh. Salatnya tidak sah. Itu kalau ada yang bilang Ar-Rahmanu Akbar. Masuk. Ada yang bilang ini nama Allah Ta'ala sama. Tidak masalah. Enggak. Karena Rasulullah bilang fardunya atau lafznya harus Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an takuna bilafzi akbar. Bilafzi akbar. Allahu Akbar. Apa bahasa akbar itu? Artinya apa? Akbar itu besar, maha besar ya kan? Oke. Terus saya mau bilang Allahul Azim. Tidak boleh. Ini sama besar sama agung, azim itu agung ya kan? Enggak, tidak boleh. Harus lafaz yang Allahu Akbar. Atau Allahu A'zam atau Allahu Kabir. Akbar, kabir, azim, a'zam. Boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Berarti harus lafaznya antakum bilafzil jalalah. Oke, la ilaha illallah. 4, antakum bilafz akbar. Ya, yang barusan ini yang keempat. Yang kelima, at-tartibu bainal lafzain. Tertib di antara dua lafaz, Allah dan akbar. Tertib. Apa itu tertib? Baca pertama Allahu Akbar. Kata Allahu pertama, akbar yang kedua. Artinya tidak boleh kalau bilang akbarullah dalam bahasa Arab boleh. Artinya sama. Akbarullah atau Allahu Akbar ya sama. Artinya sama. Tapi tidak boleh kamu bilang ini artinya sama, saya baca akbar sebelum Allah. Tidak boleh, harus tertib. Lafzul jalalah pertama, yang kedua itu apa itu? Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang keenam, alla yamud hamzatul jalalah. Hamzatul jalalah. Kita baca, sudah pernah baca Allahu adzina lakum ya kan? Di surat Yunus, surat An-Naml, ada berapa? Di adzakaraini harrama amil unsayain. Al-ana. Kalau ada yang kasih hamzah seperti ini, jadi bacaannya Allahu Akbar. Tidak boleh. Berarti salatnya tidak boleh memanjangkan huruf hamzah lafaz akbar. Wa alla yamud hamzatul jalalah. Wa adam mad ba akbar. Ba akbar. Akbar. Memanjangkan akbar. Bar. Ya. Juga tidak boleh memanjangkan huruf ba lafaz akbar. Tidak boleh juga. Berarti harus ba-nya yang pendek. Allahu Akbar. Oke. Masya Allah. Bu Zulaikha lagi makan, tidak tutup kamera. Saya bantu. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi lapar, Bu Zulaikha. Oke. Wa an la yushaddidul ba.
alla yushaddid al-ba. Tidak boleh mentasydidkan huruf ba lafaz akbar. Tapi tasydidnya harus akabar. Akabar enggak. Ya. Ini semuanya kayak ada yang bilang, Syekh ini kayak kelebihan, itu fakihnya kelebihan. Tapi kalau kamu setiap hari atau dengar, bisa ada berapa orang sampai seperti itu. Salahnya ada tambahan, ada kurang. Ini semuanya biar kita paham syaratnya. Juga tidak boleh menambah huruf waw. Waw hidup atau mati. Itu di antara dua kata Allahu Akbar. Tidak boleh. Jadi wa alla yazid wawan sakina aw mutaharrika bainal kalimatain. Allahu wa akbar. Allahu akbar. Allahu wa akbar. Allahu akbar. Tidak boleh tambah. Berarti saya sudah pernah dengar. Saya sudah pernah dengar ada yang tambah apa namanya? Wow. Allahu akbar. Allahu akbar. Enggak, salah. Berarti salatnya atau takbiratnya tidak sah. Kalau takbiratnya tidak sah, salatnya tetap batal, tidak sah. Oke, tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafaz jalalah. Sebelum lafaz jalalah dia kasih waw. Jadi wallahu. Wallahu itu dalam bahasa Arab jadi sumpah ya kan? Yamin. Uqsimu billah. Demi Allah Ta'ala. Kalau ada waw namanya wawul qasam. Kalau ada waw sebelum lafzul jalalah jadi waw. Wallahu akbar. Wallahu. Tidak boleh. Wa alla yazidu wawan qabla al-jalalah. Wa alla yaqif baina kalimatai takbir. Jangan berhenti di antara dua kata. Allah. Habis itu diam. Bar. Allah. Yang akbar. Ini semuanya syaratnya tadi ada, tapi dia berhenti. Tidak boleh. Waqfatan tawilah wala qasirah wa an yusmi' nafsahu jami'a hurufiha. Oke. Dirinya sendiri harus apa dengar? Dirinya sendiri harus mendengar semua huruf takbiratul ihram. Diri sendiri harus dengar. Allahu akbar. Itu kalau kita lihat dimanapun, di masjid, di musalla, di semuanya kita masuk, biasa kalau takbiratul ihram ya semuanya. Tapi niat tadi itu enggak. Niat kita bilang, Imam Syafi'i bilang boleh, khilaf di antara mereka, tapi ini enggak. Di sini semuanya kayak sama. Atau lihat apa, harus dengar takbiratul ihram. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulul waqti fil muaqqatah. Dukhulul waqti fil muaqqatah. Yang ke-13 itu min syurut takbiratul ihram dukhul waqtul fardhah wan nafl al muaqqat. Wa sebab ini maksudnya takbiratul ihram kalau dia sebelum azan. Sebelum azan 1 menit, 2 menit dia bilang saya baca takbiratul ihram biar saya buru-buru. Seperti kita bilang mau berangkat atau mau pergi atau ini lagi di seperti kita bilang di stasiun atau di tempat yang umum. Ya, saya salat awal waktu biar bisa ikut mobil atau bus atau kereta. Jadi takbiratul ihram harus di awal waktunya. Fil muaqqatah. Yang ada waktu. Juga yang ada sebab istisqa, kusuf juga harus di waktunya. Mereka bilang sama dia takbir gerhana ya kan, gerhana atau apa itu. Gerhana itu dimulai jam sekian, kasih 1 menit atau menitnya berapa ini. Dia sebelumnya 2 menit bilang saya takbiratul ihram sudah waktunya masuk saya sudah baca. Berarti salatnya tidak sah. Wadi sebab takbiratul janazah, salat jenazah juga masuk itu yang namanya datu sebab. 14 melakukan takbiratul ihram ketika
menghadap kiblat. Itu tadi bilang apa? Ini semuanya untuk salat yang fardu. Berarti kalau nafilah tidak masalah. Kita kemarin bilang kalau nafilah mau salat duha lagi di mobil, kemana arahnya, kanan kiri ke kiblat atau tidak, yang penting dia di mobil ada sopir, mau dia belum salat duha boleh salat itu kiblat di sini, tapi mobilnya arahnya ke sini. Allahu Akbar, tidak masalah. Itu nafilah, tapi fardu enggak, harus berdiri ke hadap kiblat baru takbirat al-ihram. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يخل بحرف من حروفها. Itu salah satu huruf takbiratul ihram tidak ada yang rusak, harus bacaannya hurufnya benar. Allahu Akbar. Ini lihat semuanya, subhanallah, yang paling ajib itu mudah, semuanya bisa baca takbiratul ihram. Kalau mungkin beberapa bahasa tidak bisa, tapi takbiratul ihram kayak semuanya ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Juga yang ke-16 apa itu? Takhir takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Itu kalau ketika jadi makmum atau saya makmum harus takbiratul ma'mum. Itu setelah imam selesai takbirat atau setelah imam mulai Allahu Akbar, jangan bareng-bareng Allah. Imam bilang istau i'tadilu, saya sudah siap dari tadi. Waktu dia bilang Allah, saya bilang Allahu Akbar. Enggak, harus saya tunggu sampai dia selesai, saya baru masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Innama ju'ilal imam, kita harus ikut imam. Jangan sebelumnya. Sampai Rasulullah bersabda, ama yakhsha ahadukum an yasbiqal imam atau ama yakhsha ahadukum man yasbiqal imam an yuhawwilallaha wajhahu wajhu himarin. Dia Rasulullah kasih tahu ada berapa orang Allah Ta'ala berubah atau mengganti wajahnya jadi wajah hayawan, itu apa namanya, keledai. Kalau ruku sujud seperti takbiratul ihram, imam belum bilang Allahu Akbar, saya bilang Allahu Akbar. Imam bilang Allahu Akbar, belum bilang Allahu Akbar mau ruku atau sujud, saya sebelumnya. Tapi Syekh saya salah dengar, itu masalah lain. Salah dengar sudah salah satu kali, tapi yang sengaja itu sampai dia selalu salatnya. Ada berapa cerita berapa ulama waktu mereka mau taruh tangannya di bawah bibinya di kubur, ya kan, makamnya, mereka lihat wajahnya wajah himar, keledai. Berarti bahaya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Jadi kita harus berhati-hati. Ini syarat terakhir juga, semuanya ini dari takbiratul ihram. An yuakhir al-imam jami' takbiratihi, itu takbiratul ihram juga. Yang pertama takbiratul ihram, yang lain juga. Tidak boleh kamu duluan sebelum imam. Kalau qaranu fi juz'in minha lam tasih. Itu semuanya syarat sah takbiratul ihram. Berarti kalau ada satu syarat dari tadi ini semuanya, salatnya batal. Tapi Syekh, kita sudah otomatis faham ini semuanya, tinggal berapa syarat aja, ya alhamdulillah. Yang kamu sudah melakukan atau melaksanakan atau sudah hafal, alhamdulillah. Itu biar kita kalau ngajarin orang, biar kita mau bantu orang, mau ngajarin anak kita, mau jelasin kepada orang lain, ya harus paham syarat takbiratul al-ihram. Syaratnya panjang tapi mudah. Syaratnya panjang tapi mudah. Ini dengan syarat takbiratul ihram. Bab yang berikutnya ini mungkin mudah ya. Doa al-iftitah kita sudah hafal atau belum? Doa al-istiftah atau al-iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah, itu setelah takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Ini aslinya ayat Quran. Inna salati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kata Sayyidina Ibrahim. Tapi di Sayyidina Ibrahim bilang wa ana awwalul muslimin. Aku orang pertama muslim. Sayyidina Ibrahim. Tapi kita wa ana minal muslimin. Aku dari manusia muslim atau dari orang muslim. Beda. Lafaz kita di sini wa ana awwalul muslimin. Hadis Rasulullah bilang wa ana minal muslimin. Tapi Sayyidina Ibrahim di ayat Al-Quran wa ana awwal. Awal itu yang paling pertama yang namanya muslim. Setelah itu syurut atau syarat-syarat sahnya Al-Fatihah. Syarat-syarat itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bagaimana Syekh? Fatihah itu sama seperti tadi kita bilang syarat niyah, syarat apa itu takbiratul ihram, sekarang Al-Fatihah. Syurut Al-Fatihah 10 juga. Ya, sudah yang kita baca Al-Quran semuanya. Yang pertama asyaratun at-tartib wal muwalah. Tartib. Apa tartib? Baca ayatnya yang benar. Tertibnya Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Berarti kalau ada orang yang mau coba baca hafalannya dari terakhir, itu banyak. Kadang-kadang mau kasih tahu kepada masyarakat ini, lihat anak kita hafal Al-Quran dari akhir surah. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ايش اسمه هذا؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia baca ayat ini pertama, habis itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Itu tertibnya jadi salah. Harus di dalam salat bacaannya di tertib yang kita belajar. Itu biar perhatian aja. Oke, wal muwalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, setelah baca ayat pertama, ayat yang kedua. Artinya kalau kamu diam sedikit, baca tasbih atau tahlil, atau itu baru baca ayat yang berikutnya, ini kayak putus. Harus ini namanya muwalah. Muwalah tidak boleh berhenti lama. Oke, menjaga huruf-hurufnya. Wamra'at hurufiha. Mura'at huruf Al-Fatihah. Itu kenapa kita lihat teman banyak yang guru-guru atau ustaz atau tamu yang datang biasa bikin daurah surat Al-Fatihah. Biar salat kita benar. Itu untuk orang yang bisa. Terus Syekh, ayah saya atau ibu saya sudah tua, masih bacaan seperti orang Jawa, alhamdulillahirabbil alamin, belum bisa perbaiki. Sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tapi harus kita bantu dia sampai dia belajar. Oke. Wa mura'ati tasydidatiha, menjaga tasydidnya atau tasydidnya di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nanti ada bab di berikutnya. Tashdidat Al-Fatihah 14. Ya, oke. Wa mura'at tasydidatiha. Wa alla yaskut sakta tawila wala qasira yaqsud biha qat al-qira'ah. Kalau dia diam tapi maksudnya berhenti. Diam maksudnya berhenti baca, itu berarti salatnya atau Fatihahnya salah atau kurang. Jadi salatnya batal. Wa qira'at kulli ayatiha. Wa qira'at kulli ayatiha, membaca seluruh ayat termasuk bismillah.
Qiraat kulli ayatiha termasuk bismillah. Saya sudah sering atau semuanya yang belajar tajwid bisa lihat langsung. Kalau Al-Fatihah ada nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim ada nomor 1, berarti Al-Fatihah Bismillah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bukan seperti surat lain. Surat lain dari selain Al-Fatihah Bismillah tidak ada nomor. Tapi di Al-Fatihah ada nomor. Berarti Al-Fatihah satu ayat dari surat apa? Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dari surat lain tidak masuk satu ayat. Tapi sahabat tulis atau taruh di antara dua surat sudah kita baca ikut fikih atau fahaman atau pemahaman mereka. Oke, la ilaha illallah. Yang beda di antara ulama atau yang ada khilaf yang sekarang kita dengar, fulan tidak baca bismillah dalam suara. Dalam suara ada yang harus ada bismillah. Seperti madhab Imam Syafi'i harus kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tapi madhab Ahmad bin Hanbal mereka tidak. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa al-iftitah seperti kita biasa. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tetap baca. Khilaf yang di antara ulama itu tentang masalah suara atau diam. Tidak ada suara. Ya. Itu yang khilaf di antara mereka. Tapi semuanya bilang Al-Fatihah satu ayat dari surah Bismillah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Wa adam al-lahn al-mukhill bil ma'na. Tidak boleh apa itu? Tidak boleh melakukan lahn. Tidak tebat bacaan. Itu lahn. Lahn dalam bahasa tajwid juga ini sama. Di sini masalah fikih sama tajwid sama. Ada lahn jali, lahn khafi. Lahn jali. Lahn jali itu yang jelas. Jelas. Semuanya seluruh orang muslim kalau dengar kamu baca, ini salah. Ini namanya lahn jali. Lahn khafi enggak, itu ahli tajwid yang faham. Oh ya, lamnya masih salah. Oh, sadnya masih salah, lamnya, ra-nya masih salah. Itu ahli tajwid. Itu namanya lahn jali. Ini semuanya kalau kita tanya, iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Ini langsung semuanya otomatis ya salah. Iyyaka, jangan iyyaki. Ya, oke, ini namanya lahn jali. Walau apa bahasa Indonesia garisnya harakat, fathah, kasrah. Siratal ladzina an'amtu 'alaikum. Salah. An'amtu. Kenapa an'amtu? An'amta. Terus Syekh saya tidak paham, tapi saya hafal seperti ini. Ya oke, betul ini tambah fathah atau tambah kasrah, artinya jadi jauh, tapi salatnya juga jadi batal. Wa an takuna halatul qiyam fil fardhi. Seperti tadi takbiratul ihram waktu berdiri untuk orang yang bisa. Fatihah harus dibaca ketika berdiri pada salat fardu. Berdiri. Untuk orang yang bisa berdiri. Berarti orang yang sudah dia tidak bisa berdiri salat. Tidak bisa berdiri. Kita bilang sama dia waktu takbiratul ihram harus berdiri. Waktu baca harus dia sudah tidak bisa salatnya duduk. Itu untuk orang yang punya alasan syar'i atau ada uzur syar'i, sakit atau macamnya. Apa namanya itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pahalanya sama. Untuk yang punya alasan syar'i. Di dalam fardu juga. Tentang masalah nafilah, seperti saya malas, enggak mau salat duha berdiri. Boleh atau tidak? Boleh. Rasulullah bilang boleh. Tapi pahalanya separuh. Separuh orang yang berdiri. Kalau kamu mau duduk lagi tiduran, mau salat duha. Salat duha itu. Ya bisa. Bisa, tapi pahalanya seperempat. Kita lagi pahala banyak, ini orangnya malas, enggak mau salat. Tapi kalau kita bilang, ini Syekh
yang paling afdal mana? Saya tidak salat sama sekali atau dapat seperempat? Ya lebih afdal dapat seperempat. Lebih dari tidak sama sekali atau tidak salat duha sama sekali. Ya seperempat lebih afdal dari tidak ada sama. Juga separuh lebih afdal kalau kamu bilang sudah saya malas enggak usah salat duha atau salat witir atau salat nafilah walau sunnah ba'da dhuhur sunnah asar. Syekh saya malas enggak mau salat sunnah asar. Bilang sama kamu salat kalau duduk. Lebih afdal kamu pergi dari masjid tidak salat sama sekali. Ya. Itu semuanya apa? Di nafilah. Tapi kalau fardu harus berdiri. Syekh, itu yang sakit pahalanya sebaru dari ini untuk orang yang punya alasan atau ada uzur syar'i. Sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin pahalanya kadang-kadang lebih banyak dari orang yang sehat. Karena yang sehat itu kadang-kadang malas. Kita lihat kadang-kadang orang tua jalannya ke masjid. Bukan kemarin di sosial media. Mereka kasih satu orang tua 89 atau 98. Saya lupa. Walhasil atas dari 80 umurnya. Buta, tidak bisa lihat. Suruh anaknya kasih tali dari rumahnya ke masjid. Tali panjang dari rumahnya ke masjid. Dari depan mereka ikat, kasih jalannya biar tidak ada yang ganggu. Dia waktu keluar pegang tali ini terus sampai pintu masjid. Itu kadang-kadang kita malu. Orang yang muda, yang masih sehat, enggak mau pergi masjid. Lihat orang yang seperti ini tua, sudah tidak juga buta, tidak bisa lihat, tapi tetap dia hadir. 5 fardu. Ada berapa orang kemarin juga ada satu orang yang bahasa Indonesia enggak tahu bahasa Indonesia yang tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan tapi dia tidak punya roda. Orang miskin. Tidak punya roda. Jadi dia seperti anak kecil itu sampai masjid. Ini pahalanya bagaimana? Pahalanya bagaimana? Luar biasa. Sampai mereka kasih cerita satu orang yang saya sudah pernah kasih ceritanya di sini. Ada satu orang dia lagi sakaratul maut. Tapi di sakaratul maut bilang, seandai panjang dia ingat sesuatu atau lihat sesuatu. Salam, Aisyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi apa? Dia lagi sakaratul maut bilang seandai panjang. Terus diam sedikit lagi bilang seandai yang baru. Diam lagi sedikit dia bilang seandai sempurna. Dia lagi sakaratul maut. Mereka bingung. Apa itu yang seandai panjang? Apa itu yang seandai sempurna? Apa itu yang... Jadi bingung. Tapi setelah dia rasanya enak atau kita tahu kadang-kadang orang di sakaratul maut ada waktu yang dia bisa bicara, bisa sama anaknya. Dia sadar sedikit. Mereka tanya, tadi kamu bilang seandai panjang, seandai sempurna, seandai baru. Itu maksudmu apa itu? Dia bilang, tadi saya lihat pahala-pahala berapa perbuatan saya atau amal saya. Lihat satu hari saya lagi pergi ke masjid, ada hujan licin ya kan bahasa Indonesia, lagi licin. Ketemu satu orang yang tua, dia setiap kali jalan jatuh. Saya bilang bantu biar dia sampai ke masjid. Lihat pahalanya itu bagaimana? Saya bilang seandai panjang, dia lihat pahala berapa kaki yang dia bantu sampai dia sampai masjid.
lihat pahalanya, bilang seandai panjang. Oke, seandai baru itu, satu hari saya keluar ketemu satu orang miskin lagi di waktu panas, tidak punya sandal atau sepatu. Saya punya dua, satu baru, satu lama. Waktu saya balik ke rumah, saya bilang mau kasih satu, tapi kasih yang lama. Waktu lihat pahalanya, saya bilang, oh seandai yang baru. Biar lihat waktu dia lihat pahalanya luar biasa. Dia bilang ini kalau ini yang lama atau yang sudah saya pakai, bagaimana kalau pahala yang baru? Tapi sudah tidak ada manfaat, sudah lewat. Roti itu yang ketiga, seandai sempurna, dia bilang, satu hari saya lagi makan sama istri, punya satu roti, itu bukan seperti sekarang roti kecil, tapi roti besar. Dia kita lagi makan puasa, mereka lagi puasa, ya lagi puasa. Waktu mulai makan, ada satu orang miskin yang minta makan, orang yang ahlinya yang miskin benar. Dia nutup pintu mau makan, mereka kasih apa? Separuh dari roti yang mereka masak. Waktu dia lihat pahalanya, bilang seandai sempurna. Ya bagaimana kalau saya kasih roti itu sempurna, pahalanya bagaimana? Lebih afdal dari sekarang. Ini kadang-kadang kita tidak tahu pahala di mana pahala amal kita. Kadang-kadang kita bantu orang miskin yang kerabat. Tapi mungkin bahalamu lebih afdal kamu cari 100 orang yatim atau miskin. Karena mungkin orangnya ini lebih mustahil dari lain-lain. Juga mungkin niatmu karena kamu setiap hari, karena dia keluarga dari keluarga. Jadi kebiasaan ini wajib dari saya. Kita pikir seperti itu, ini wajib dari saya. Tapi mungkin pahalanya lebih dari kalau saya kasih orang lain, biar mereka lihat, wah ini fulan dermawan atau fulan ini. Jalanallahu wa iyyakum min ahli dzikr. Qala wa an takuna halatul qiyam fil fardhi. Berarti takbiratul ihram itu harus berdiri. Itu tambahan untuk orang yang kalau mau salat nafilah tapi duduk, boleh, tapi kita harus semangat yang pilih dalam atau salat dalam, atau melakukan salat atau melaksanakan salat atau nafilah dalam keadaan yang semangat, jangan malas seperti sifat orang munafik, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan senang juga, bukan ini sudah waktunya isi waktu aja. Ya. Wa an yusmi' nafsahu al-qira'ah, harus waktu baca bismillah al-fatihah. Terus maksudnya mazhab Imam Syafi'i jangan Allahu Akbar ya lagi baca, harus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai dia dengar diri sendiri. Jangan sampai ganggu yang di sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, yang di sebelahmu ya kesal dari kamu. Jangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kamu dengar diri sendiri, ya itu maksudnya. Apa itu bahasa Indonesia? Harus mendengarkan bacaan Fatihah pada diri sendiri. Yang ke-10, Allah yatakhallal dzikrun, ajnabi bacaan Fatihah tidak dipisah oleh zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah al-azim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, alhamdulillah, masyaallah. Ya, ini tidak boleh, harus baca Fatihah dari awal sampai akhir. Terus saya Syekh sudah pernah dengar ada yang bilang kalau imam bilang itu ada hadis riwayatnya dhaif, kalau imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita bilang Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Hukumnya apa itu? Ini sudah Rasulullah bilang sama kita. Dalam riwayat hadis, kalau kamu makmum, imam lagi baca ghairil maghdubi alaihim, atau dia lagi bilang ghairil maghdubi alaihim, kamu bilang Rabbi ighfirli wa liwalidayya waladdallin, kita bilang amin semuanya.
Itu ada riwayat hadisnya dhaif tapi zikirnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-'ilm, ahli al-yaqin, ahli al-ma'rifah, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.